Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, perpuluhan itu milik Tuhan. Katakan milik Tuhan. Jangan berpikir saya mau ambil saudara punya uang, jangan. Ini kebenaran yang saya harus buka buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Perpuluhan itu milik Tuhan. Karena itu milik Tuhan, maka harus dibawa kemana saudara? Dibawa kepada Tuhan. Di mana dibawa kepada Tuhan? Di mana tempatnya? Malaki 3 ayat 10. Di rumah perbendaharaan, di rumah Tuhan, di mana saudara bergereja di situ, di mana saudara makan di situ, di mana saudara beribadah Tuhan di situ, itu dibawa, itu bertepat, itu benar. Jangan Bapak Ibu Saudara salah dalam hal perpuluhan. Katakan amin. Tujuannya dibawa ke rumah Tuhan itu supaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Firman Tuhan bilang, lihat kalau kamu bawa binatang-binatang pelahap itu akan aku hardik, mereka tidak akan menyusahkan kamu. Amin. Binatang-binatang pelahap itu tidak akan mengganggu tanamanmu, hasil-hasilmu. Karena aku memberkati. Tapi kalau Anda tidak bawa binatang-binatang pelahap Tuhan bawa datang. Makanya firman Allah selanjutnya berkata, masuk banyak tapi keluarnya seperti ditaruh pada pundi-pundi yang kosong. Sudah kaget, uang saya di mana ya? Banyak kok. Akhir tahun ini terima banyak, di mana sih uangnya? Nah supaya Bapak Ibu Saudara diberkati, maka perpuluhan harus dibawa di rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Nah yang kedua, perpuluhan tidak boleh dikasih, diberikan untuk hamba-hamba Tuhan. Saya ingatkan hamba Tuhan di gereja ini dengar. Tidak boleh orang tanya kalau orang kasih uang. Ini untuk siapa? Untuk gereja, untuk perpuluhan, sukarela atau apa? Atau untuk saya pribadi, itu perlu ditanya. Waktu suami saya masih hidup, orang bawa uang banyak di rumah kami. Tapi selalu ditanya, ini untuk pribadi atau untuk gereja? Untuk perpuluhan. Perpuluhan, oke dibawa ke bendahara. Kalau untuk uang kami jujur saudara. Suami saya punya kejujuran itu sangat tinggi saudara. Jadi beliau mengajarkan kami untuk jujur di rumah kami. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar. Di mana dibawa itu uang? Rumah Tuhan. Perpuluhan dibawa di rumah Tuhan. Ditaruh di rumah Tuhan. Sekali lagi rumah Tuhan. Di sana ada bendahara yang untuk urus akang. Kalau Bapak Ibu sudah taruh di rumah Tuhan itu perpuluhan. Bukan Bapak Ibu punya uang. Itu Tuhan Allah punya uang. Bapak Ibu diberkati. Jadi perpuluhan tidak boleh dikasih untuk hamba-hamba Tuhan. Orang-orang miskin, janda dan anak yatim piatu. Nanti yang 90% itu Bapak Ibu kasih dari situ. Mau kasih ke janda, ke yatim piatu, ke parkir miskin. Nah itu. Tidak boleh ambil itu perpuluhan punya Tuhan. Perpuluhan tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara taat, maka pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, bukankah banyak orang Kristen miskin? Betul? Banyak orang Kristen itu miskin, menderita susah. Rasanya apa? Tidak taat. Tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu membawa hukuman. Kalau saja Kain taat waktu Tuhan peringatkan dia, tidak akan terjadi pembunuhan untuk adiknya Habel. Betul Bapak Ibu Saudara? Kan Tuhan sudah bilang jangan. Hati-hati tuh, dosa sudah ada tuh. Dihancurkan tapi kau berkuasa. Jangan bunuh adikmu. Jangan. Kau punya kebencian dan dalam, hancurkan, jangan. Saya dengar Tuhan bicara, Habel ketompi padang. Sampai di padang bunuh adik. Firman Allah mencatat Kain menjadi pelarian dan pengembara di muka bumi. Artinya Kain hidup di muka bumi itu tidak tenang. Kain lari sana lari sini dari kota satu ke kota yang lain. Dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain. Hidupnya tidak tenang. Dia mengembara ke sana kemari. Kain tidak punya apa-apa. Amin saudara. Tanah tempat pertumpahan darah tidak akan diberkati. Miris bukan saudara? Tanah yang sudah ada darah tertumpah di situ tidak akan pernah diberkati tanah itu. Amin. Jadi setiap tanah di mana darah manusia pernah tertumpah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tanah itu tidak akan pernah diberkati. Buktinya kita lihat tadi. Jadi di malam akhir tahun ini, biarlah segala kemarahan kita, kebencian kita, kegeraman hati kita, iri hati kita, sakit hati kita, kepahitan, dendam di hati kita, untuk siapa saja kita harus hancurkan. Amin. Yang seperti Kain saudara.
begitu sakit hatinya, begitu kebenciannya. Saudara jangan masuk di tahun 2022 dengan kebencian lah, sampai sudah. Bapak Ibu selala, benci suami, benci istri, benci tetangga, benci anak mantu, benci mama mantu. Saya rasa itu sengsara saudara. Itu kehidupan Kain seperti itu saudara. Jadi kita sebentar lagi masuk 2022. Kita hancurkan kebencian itu. Iri hati orang itu, sakit hati orang, dendam orang. Kita hancurkan, tidak boleh kita bawa, amin. Amin Bapak Ibu. Setiap tahun kita, akhir tahun kita bilang iya. Tapi nanti untuk masuk tahun itu, kita bikin akan sama saja. Bapak Ibu saya ingat khotbah terakhir Bapak Gembala pada 31 Desember 2019. Yaitu langkah pertama orang Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Beliau berkata, kuduskanlah dirimu. Itu poin pertama. Saudara untuk menikmati berkat Tuhan yang besar. Bapak Ibu saudara harus hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda dengar. Anda harus hidup dalam kekudusan. Untuk masuk mendapatkan promosi besar. Untuk masuk mendapatkan berkat-berkat besar. Anda harus jaga kekudusan hidup Anda. Jadi langkah pertama orang Israel masuk tanah perjanjian. Beliau waktu itu katakan, kuduskanlah dirimu. Dengan cara apa? Sunat. Katakan sunat. Orang harus disunat saudara. Nah sunat dalam perjanjian lama adalah tindakan memotong dan membuang sebagian daging dari area vital laki-laki. Dan disunat pada masa itu sangat menyakitkan. Karena digunakan pisau dari batu dan tidak ada obat bius penghilang rasa sakit. Jadi pisau batu itu kan keras. Pisau batu itu kan kasar. Jadi Bapak Ibu saudara bayangkan laki-laki disunat pada waktu itu tidak ada obat bius. Betapa sakitnya. Saudara mau dapat berkat besar. Harus melalui rasa sakit. Hal-hal yang tidak benar itu dipotong dan dibuang. Amin. Bapak Ibu diberkati. Iya. Sedangkan sunat dalam perjanjian baru. Itu sifat-sifat berdosa. Kalakuan busu. Dan berdosa harus dipotong dan dibuang. Katakan amin. Sifat berdosa, kelakuan busu dan berdosa itu dipotong, dibuang. Area-area yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan hati Allah dibuang. Area-area atau hubungan dengan teman-teman yang mau Anda turun ke bawah itu potong akan juga sunat akang. Anak-anak muda dengar. Kalau Anda ada di satu komunitas yang pemabuk, pindah juga. Komunitas yang main judi, pindah sudah. Malam ini Tuhan Allah bilang potong dong, buang dong, sunat dong. Putus hubungan yang baygon. Begitu. Putus hubungan orang pemabuk. Nanti saudara menangis sebentar nih. Lalu esok barang 2-3 hari saya judi, saya merokok. Lalu balik kembali akan hela saudara. Yesus ada punya kuasa Tuhan Allah suka situ. Bilang rupa mabuk pergi dari beta pun hidup. Bisa mau Bapak ibu-ibu saja yang bisa bikin apa anak muda. Amin anak muda setuju? Ini anak-anak muda yang suka berjalan kalah erang. Pindah dari akang orang pemabuk tuh. Biar kita membaik dan dia lain. Kalau dia pemabuk peminum. Pakai parampuang kiri kanan. Parlente kiri kanan. Lempar dia. Potong dia. Sunat dia. Terus Anda bisa masuk tanah perjanjian. Berkat ada banyak. Tapi saudara saya dapat akang. Jadi saudara orang-orang yang sedang membangun ketontu potonon sudah buan don dari ketemu punya pergaulan. Jangan mereka membuat Anda itu turun ke bawah. Tadi kan Anda sudah naik. Rohani sudah naik. Cuma karena pengaruh teman-teman. Rohana sugame turun ke bawah perohana lain. Itu yang susah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berhenti dengan mengkhawatirkan siapa yang suka Anda dan siapa yang tidak suka Anda. Ini saya kutip dari Gembala waktu itu. Jadi berhenti dengan siapa yang suka Anda, siapa yang tidak suka Anda. Anda cek, dia suka beta kasih. Pisahnya dia suka beta kasih, cek. Hei lebih banyak yang suka beta. Anda stres. Betul? Di kantor-kantor sebagai kepala, sebagai bos. Cek, Anda suka beta kasih. Dia suka beta kasih. Cek. Cuma 10 orang yang suka ibu. Ya ratus-ratus orang yang suka. Stres kasih. Stres. Jadi saya perlu cek. Berapa orang suka beta, berapa orang yang suka beta. Tidak peduli. Amin. Yang penting Tuhan Allah suka beta. Itu sudah cukup buat beta. Amin. Saya suka beta, Tuhan suka beta. Tuhan bilang, pasti saya penguantu pada dia. Amin. Saya berkati dia. Saya suka beta punya anak. Saya pembarang di saya tentang tuh kasih pada dia. Kadang-kadang kita kaget karena apa sih dia benci beta. Tapi kok dia berkati beta.
Karena Tuhan perintah dia kasih berbeda pun anak. Jadi saya harap Anda tidak benci-benci orang, amin. Saudara, bumi ini berputar di alam semesta. Jadi Anda tidak bisa berharap semua orang harus suka Anda, amin. Semua orang harus sayang saya, semua orang harus mengerti saya, semua orang harus perhatikan saya. Saudara, corona ini orang-orang aneh banyak saya lihat. Si ada orang lihat beta. Jangan lupa mama. Jangan lupa bapak. Natal nih ketong harap dong kirim ketong uang di rekening, cek rekening. Yang ada apa-apa. Tong harap ada kue sabuah sio tuh terus. Saya harap di sini tidak ada sio, amin. Kue ada yang tidak masalah, amin. Minuman ada yang tidak masalah, saudara. Cukup ada air putih di galon dengan minum, lebih sehat, amin. Ya, jadi area-area dalam hidup ini yang Bapak Ibu Saudara miliki dan sangat vital harus dipotong dan dibuang. Saya bilang sekali lagi, yang masuk 2022 ini dengan kebencian lain sampai sudah. Saya percaya kita capek lelah berjalan kebencian. Betul saudara? Sampai sudah, stop sudah jemaat hidup Ambon. Saya percaya Anda diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum Musa, sekalipun Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian, tapi Musa telah melepaskan perkataan-perkataan nubuatan, perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan supranatural untuk umat Israel. Kita lihat di Ulang 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allah mau membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah gunung. Saudara kan Musa saya lihat. Ini Musa saya tahu negeri ini gimana. Musa belum pernah ada di tempat itu. Musa lagi berbicara dengan mereka di tepi sungai Yordan. Mereka belum melangkah melewati sungai itu untuk masuk. Tapi Musa sudah berbicara buat mereka. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Wow saudara lihat. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Itu artinya makanannya banyak, roti banyak. Di mana engkau tidak kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dari gunung. Akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik. Dan seterusnya. Saudara Musa belum sampai. Tapi Musa sudah melepaskan perkataan nubuatan. Perkataan profetik. Sudah Musa lepaskan. Wow. Amin saudara. Jadi pelajaran apa yang kita harus pelajari dari firman Tuhan ini? Ketika pemimpin melepaskan perkataan-perkataan nubuatan, profetik, perkataan-perkataan supranatural, percayalah dan terimalah dengan iman. Maka pasti terjadi, amin. Bapak Ibu Saudara, jangan pakai logika, jangan pakai akal sehat, jangan pakai pikiran naturalmu, jangan pakai mata jasmani. Jangan menilai hal-hal supranatural dengan pikiran Anda yang natural. Kalau beta lihat baru beta percaya. Itu natural saudara. Beta lihat baru beta percaya. Tuhan bilang untuk Thomas, berbahagialah orang yang belum lihat tapi percaya. Amin Bapak Ibu. Jadi Musa berkata kepada mereka, ini negeri yang baik. Suatu negeri yang tadi kita baca. Dia belum sampai, tapi sudah dilepaskan. Jadi penting Bapak Ibu Saudara menerima setiap perkataan nubuatan yang dilepaskan. Karena itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Jangan pakai logika Bapak Ibu untuk menilai supernatural. Jangan pakai otak Anda dan pengetahuan Anda untuk menilai sesuatu yang berasal dari Tuhan Allah. Tidak boleh. Anda tidak akan pernah mendapatkan. Anda terus menilai sampai mati. Tidak akan pernah melihat hal-hal supernatural. Amin. Jadi malam ini matikan pikiran natural Anda. Supaya Anda bergerak supernatural. Dan Anda melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi itu terjadi. Saya berdoa dengan seseorang. Mari nyong, ma berapa saya mau apa? Mama beta kerja di tempat ini, beta mau tes di sini. Maunya yang mana? Beta suka dua-dua juga mama. Tapi ya sudah lama berdoa saja. Beta bilang beta berdoa pasti tembus di sini. Karena tujuannya bukan saja di sini. Tapi ke depan. Supaya saya di kepala. Karena beta percaya terobosan akan terjadi kantor-kantor. Terobosan akan terjadi di sana karena ada orang kebenaran. Satu orang benar akan mengubah segalanya. Jadi beta bilang Tuhan Allah siapkan Ale untuk ke depan. Sekarang Ale belajar dulu di bawah. Dan puji Tuhan dia berhasil diterima.
Jadi kalau dilepaskan berkat, terima akang. Jangan pikiran, mana mungkin uang masuk di dalam rekening. Uang masuk. Anda menilai dengan natural, Anda tidak dapatkan. Tapi orang-orang menilainya, menerimanya dengan iman, itu dapatkan. Berapa banyak yang orang-orang datang bilang, mama beta cek beta punya uang di rekening. Ternyata ada sekian rupiah. Ternyata uangnya begitu banyak yang saya dapatkan. Dari mana uang itu? Saya tidak tahu. Nah itu supernatural. Selama Bapak Ibu pakai ini, siapa mau kirim uang berbeta, dari mana uang itu? Mau tidak dapat apa-apa. Itu seperti dengan itu. Yohanes punya bapak, Zakaria. Melayani Tuhan di gereja, ada di gereja tapi tidak percaya supernatural. Kalau Tuhan Allah bilang itu pasti terjadi. Kecuali orang-orang kejahatan bilang yang percaya, itu parlente. Kalau dukun-dukun bilang yang percaya. Tapi kalau Tuhan Allah punya perkataan, Anda harus percaya dan terima, itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Musa memberikan peringatan kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Yang pertama, peringatan pertama, ingatlah kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Ayat 2 dan ayat 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Musa ingatkan mereka supaya tidak melupakan kasih dan kebaikan Tuhan selama 40 tahun dalam perjalanan panjang itu. Bagaimana Tuhan telah mengajari mereka seperti seorang mengajar anaknya. Musa ingatkan mereka, kamu lihat, mulai dari perjalanan Mesir sampai di seberang sungai Yordan, ada banyak masalah yang kita lalui. Ada banyak persoalan yang kita lalui. Masalah-masalah persoalan membawa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Belum lagi kita lihat peperangan, lepas peperangan. Bagaimana kita lihat kita menang dalam peperangan. Tapi ada masa juga kita kalah dalam peperangan. Ada banyak kesedihan yang terjadi di padang gurun. Ada banyak air mata di sana. Ada banyak penderitaan yang terjadi yang kita alami. Mulai dari keluar dari Mesir sampai di sungai Yordan ini. Betul saudara? Musa bilang ketua menghadapi masalah banyak. Sampai di sini di sungai Yordan. Banyak air mata sudah tumpah. Tapi sekarang dengar, kita akan masuk di sana. Jadi perjalanan panjang 40 tahun. Itu jadi pelajaran. Kalau kamu sampai di sana, jangan lupa perjalanan itu. Yang penuh air mata. Yang penuh tantangan masalah. Yang penuh dengan banyak hal. Tapi bagaimana Tuhan menjaga dan Tuhan memelihara kita. Jangan lupa itu. Kalau kamu sudah di sana, sudah berhasil, jangan lupa perjalanan panjang itu. Tuhan bilang untuk kita 1 tahun ketemu berjalan ini. Tanggal 1 sampai 31 Desember, ada banyak hal kita lalui. Ada banyak air mata kita tumpahkan. Ada banyak hal yang membuat kita ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita jadi susah, jadi sedih, cemas. Musa bilang jangan lupa itu. Musa ingatkan mereka ayat 3 dan ayat 5. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal oleh nenek moyangmu. Musa bilang, waktu itu kata kamu lapar, waktu itu Tuhan izinkan kamu lapar. Bukankah kamu lihat Tuhan Allah kasih mana? Kamu tidak kenal mana? Nenek moyangmu tidak kenal, leluhurmu tidak kenal makanan ini. Tapi waktu Tuhan izinkan kamu lapar, Tuhan kasih kamu mana untuk kamu makan. Supaya kamu tahu, bukan manusia hidup dari roti saja, dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, bukan saja kita hidup karena itu makan roti, tapi firman Allah itu menguatkan kita. Firman Allah itu meneguhkan kita. Firman Allah itu membuat kita bangkit berdiri dari segala kehidupan kita yang susah dan sulit, yang penuh dengan air mata. Jadi bukan saja roti, tapi firman Allah. Jadi jangan lupa itu waktu kamu haus. Waktu saya ada air, kamu lihat. Aku telah membelah batu, kamu telah minum air. Kamu minum dan kamu bersuka cita. Itu mujizat supranatural yang aku buat, yang Tuhan buat melalui aku. Kamu lihat air itu pahit, kita tidak bisa minum. Tapi ketika Tuhan mengubahnya, kita semua minum. Kenapa? Karena air tidak pahit lagi, air itu manis. Tuhan Allah tahu di padang gurun itu hausnya minta ampun, panasnya minta ampun, dan manusia lelah capek. Tapi Tuhan ubah air pahit jadi manis. Waktu mereka minum air yang manis, mereka kuat lagi, mereka teguh lagi, mereka berjalan berdiri lagi. Jangan lupa itu kalau sudah sampai di sana.
Tuhan mau bilang bagi saudara yang sudah berhasil, jangan lupa dulu kamu susah. Kamu mau beli minyak tanah juga susah. Kamu mau beli makanan juga susah. Jadi kalau Tuhan Allah sudah berkati, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa untuk memberi, jangan lupa kasih orang. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga lama, dulu kamu kan semua apa-apa bukan? Dan sekarang kalau kamu punya, jangan lupa itu karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan proses kita melalui masalah-masalah ini. Tuhan memproses kita saudara supaya Tuhan mau tahu kita punya hati sama Tuhan tuh bagaimana. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara sudah menikah lama, ingat bagaimana Anda dulu susah. Tolong orang lain yang membutuhkan. Jangan Anda pegang erat apa yang Tuhan Allah kasih. Nanti akan hancur di muka Anda. Lepaskan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak tanggung-tanggung pergi ATM, saya lepaskan uang untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi apakah saya susah? Tidak. Orang-orang akan telepon saya, Mama minta nomor rekening, saya akan berkati Mama. Bukan orang gereja Airedo, bukan orang lain, sudah kita kenal. Itu caranya kalau kita menabur. Makanya tema sinode, seluruh Indonesia, GKRI Indonesia menabur dalam kasih. Bikin agaknya tabur hati sakit. Sudah juga. Kasih dia menggerutu. Apalagi sebentar mau akhir tahun nih. Kasih dia menggerutu alih-alih apa-apa. Kasih dia sukacita. Jauh-jauh hari sudah siapkan. Maka saudara lihat nanti mulai awal. Saudara kemudian berkat Tuhan. Ini kan rame di sini, amin. Sebelah sini saya ada rame, sebelah sana saya ada rame. Bapak Ibu diberkati. Iya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan bicara itu untuk umat Israel. Karena kan Musa tidak akan pergi dengan mereka. Jadi Musa kasih ingat sekali, ingat kalau sampai sana makan kenyang, ingat. Jangan lupa dulu katong susah. Dulu katong menderita. Jadi ingat orang lain susah. Lalu tolong dorang. Jangan hidup untuk diri sendiri, egois. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semua orang tua rindu anak-anaknya berhasil dan sukses. Dan punya masa depan. Itulah sebabnya banyak aturan-aturan yang dibuat orang tua. Dari anak kecil sampai besar. Betul Bapak Ibu? Kadang kita marah, kita jengkel kepada orang tua kita. Nanti satu saat baru kita mengerti. Bahwa orang tua baik buat kita. Bahwa orang tua itu sayang kita. Saya ulangi lagi ya saudara Bapak Ibu. Kalau Bapak saya kirim saya punya uang. Atau kalau saya pulang liburan Bapak saya punya uang. Aduh saya punya hati itu susah sekali. Karena Bapak saya ajar saya itu pas saudara. Diaturnya pas. Sentakor sedikit lagi. Pokoknya ongkos dari sini sekian. Lalu saya mau makan es di Tulehu. Dari mana uangnya? Tapi saya baru menyadari Bapak saya tuh atur saya. Supaya bagaimana saya manage uang saya. Dan dalam pernikahan pun suami saya senang. Karena saya bisa manage uang kami. Bahkan sampai di gereja ini. Jadi Tuhan tuntun kita saudara. Kita tidak bisa langsung ditaruh. Kita bisa habis uang kita. Kita dididik di sana. Jadi kamu beli apa-apa nanti dulu ada uang baru saya beli. Begitu juga di rumah tangga. Suami saya bilang jangan ambil kredit mah. Kalau saya punya uang simpan bisa belanja. Daripada kredit makan uang yang banyak. Jadi sudah aturan-aturan kita taruh. Nah saudara kalau Anda tidak bisa hidup dalam aturan nanti Anda kacau. Aturan harus ada. Di rumah Anda, di kantor, di gereja. Itu harus ada aturan. Jadi kalau orang tua Anda didik Anda harus bersyukur. Bukan orang tua benci Anda, orang tua sayang Anda. Karena kita jengkel saudara. Kalau orang tua kita atur kita tahu banyak. Kita sangat jengkel betul. Tapi kamu tahu apa yang orang tua buat itu untuk kebaikan kamu. Katakan amin. Jadi kalau orang tua marah, jangan Anda lawan orang tua. Anda harus belajar menghormati orang tua. Karena setiap apa yang mereka katakan itu untuk kebaikan Anda. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Raja Wali juga punya cara untuk mengajarkan anak-anaknya terbang seperti dirinya. Katakan Raja Wali. Semua orang pasti tahu Raja Wali, amin. Nah waktu anak-anaknya lahir. Ini saya cerita sedikit tentang Raja Wali. Waktu anak-anaknya lahir. Raja Wali jaga anak-anaknya. Lindungi anak-anaknya. Lalu dia bawa makanan buat mereka. Tapi saudara dengar, ketika waktunya untuk membuat mereka terbang, Raja Wali saya ngelapas dong pelan-pelan. Mari nyong, terbang iko mama seng. Mari nona, baca iko mama tidak. Raja Wali tidak seperti itu. Ketika waktunya untuk dia mengajar mereka terbang,
Dia goncang-goncang itu sarangnya. Dia jungkir balikan itu sarangnya. Dia goncang, dia goyang itu sarang daripada anak Raja Wali yang anak-anaknya tinggal di dalam. Dia goncang dong, dia angkat bola balik dorang. Baru saudara lihat anak-anak itu dia lepaskan dorang. Dia kasih lapas dorang. Kasih terbangkan dorang turun. Lepaskan mereka. Jadi bisa bayangkan saudara. Sudah bikin begini saja itu pasti anak Raja. Aduh, ketakutannya minta ampun. Bukan saya sampai di situ, dia lempar anak-anaknya keluar dari sarang. Dan terjun bebas beribu-ribu meter menuju batu-batu tajam di bawah. Karena Raja Wali punya tempat sarang tuh tinggi. Jadi anak-anak bukan dia goncang saja itu sarang. Tapi dia ambil dorang, baru dia lemparkan mereka jatuh. Sudah bisa bayangkan itu ketakutan anak-anak. Betul? Ketakutan, aduh Tuhan gimana kita orang ini pasti mati. Tapi tidak saudara. Dalam ketakutan, dalam kepanikan anak-anak Raja Wali itu. Dia kemudian menepak-nepak sayapnya. Betul? Dan pada detik terakhir sebelum anaknya terjatuh. Di batu-batu tajam itu. Raja Wali kan punya mata itu sangat tajam saudara. Raja Wali melihat ke bawah ketika anak-anaknya itu mau jatuh di batu-batu cadas itu. Batu-batu yang tajam itu. Induk Raja Wali akan menukik tajam dan memberikan punggungnya sebagai tempat mendarat anak-anaknya. Jadi sebelum dia lihat anak-anak sudah mau jatuh di bawah di batu cadas, batu karang itu. Dia terbang ke bawah, dia menukik ke bawah. Dan dia taruh dia punya badan begini. Dan anak-anaknya jatuh di atas punggungnya. Dan dia bawa kembali mereka naik ke sarang. Dan dia goncang-goncang lagi sarangnya. Dan dia lemparkan mereka lagi. Dan ketika mereka sudah hampir di bawah, sudah mau kenal itu batu karang. Dia balik lagi terjun ke bawah, taruh badannya. Dan anak-anaknya mendarat di punggungnya. Wow, saudara luar biasa, amin. Waduh. Cara ini dilakukan berulang-ulang saudara. Sampai anak-anaknya menjadi kuat. Dan akhirnya mampu terbang sendiri. Saudara sukacita. Awalnya anak-anaknya tidak mengerti. Mengapa ibunya bertindak kejam terhadap mereka. Mama sebelum perasaan kah? Mama tahu kau ini kecil. Kenapa mama goncang begini? Kenapa mama lepaskan kau begini? Itu kan kau takut mama. Nah Bapak Ibu ketika proses itu terjadi berulang-ulang. Mereka baru mengerti dan menikmati proses belajarnya. Dan akhirnya mereka bisa terbang menjadi Raja Wali seperti ibu mereka. Amin saudara. Ulang-ulang sampai akhirnya bisa terbang. Coba kalau tadi saya goncang akan sarang tuh. Coba tadi saya jungkir balikan akan sarang. Lalu coba tadi saya lempar dong ke bawah. Maka saudara tahu mereka akan tetap nyaman. Sampai kapan mereka bisa terbang? Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara segala masalah, segala kesulitan, segala tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk mental dan karakter Bapak Ibu Saudara. Supaya menjadi pribadi yang kuat. Kalau tidak begitu saya kuat. Saya coba bisa bayangkan bagaimana anak-anaknya itu ketakutannya minta ampun. Aduh Tuhan, beta mati sudah, beta mati. Ternyata tidak mati saudara. Jatuh di punggung daripada ibunya. Ibunya punya punggung ditaruh tempat mendarat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara seringkali Allah mengajarkan kita sama seperti Raja Wali. Mengajarkan anak-anaknya terbang. Kita lihat Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor. Dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia. Tuhan menuntun umat Israel. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara itu Tuhan. Tuhan ajarkan umat Israel demikian. Seperti Raja Wali tadi mengajarkan anak-anaknya. Tuhan yang sama ajar kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajarkan kita. Tuhan bawa kita ke puncak ujung tembok. Kemudian dia meninggalkan kita sendirian di sana.
Dan Ia menempatkan kita, Tuhan menempatkan kita dalam keadaan bahaya yang sulit. Lalu Tuhan dorong kita, Tuhan lepaskan tangannya dari kita, agar kita belajar terbang di langit yang luas. Kadang-kadang kita berpikir cara Allah mengajar kita terasa kejam. Tapi sesungguhnya ada tujuan Tuhan yang indah buat kita, supaya kita semakin kuat dan berani menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita sendiri, orang tidak rasa kita punya pergumulan. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara, bisnis Bapak Ibu Saudara, usaha-usaha Bapak Ibu Saudara, sudah merasa seperti aduh Tuhan, sepertinya beta sendirian, sepertinya tidak ada orang mengerti beta, sepertinya beta dalam keadaan bahaya, sepertinya Tuhan lepas tangan dari beta. Saudara, kenapa Tuhan mau anak-anaknya itu terbang? Supaya mereka tidak bergantung kepada mamanya. Mereka tidak ada dalam zona nyaman. Zona nyaman itu buat kita terlena, saudara. Betul Bapak Ibu? Tuhan tidak mau kita terlena. Karena kita terlena, kita nyaman, kita lupa semuanya. Jadi ada masa Tuhan ingin lepaskan kita seperti induk Raja Wali tadi. Kita seperti tergoncang-goncang. Mendengar peristiwa yang terjadi, mendengar sesuatu yang terjadi, mendengar bisnis kita. Kita sepertinya tergoncang. Tuhan, saya tidak tahu buat apa. Kok masalahnya jadi begini Tuhan? Dan kita mungkin berkata, Tuhan paling kejam. Tapi sesungguhnya ada tujuan Tuhan yang indah buat kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa yang sama? Sendirian, tidak ada orang mengerti kita. Kita sepertinya dibawa Tuhan ke puncak seorang diri. Lalu Tuhan lepas tangan. Lalu Tuhan sentolong kita. Kita merasa dunia runtuh. Kita mengharapkan sesuatu. Kita mendoakan sesuatu. Tiba-tiba dalam kondisi nyaman, persoalan itu datang menggoncang kita. Membuat kita tidak bisa berdaya. Membuat kita merasa Tuhan paling kejam, Tuhan paling tidak adil. Itu yang mungkin Bapak Ibu alami sepanjang tahun ini. Setelah tadi waktu saya menyembah, saya ingat bagaimana suami saya tiba-tiba sakit itu. Saya nyaman di rumah saya. Tapi Tuhan tidak mau saya nyaman. Tuhan tidak mau saya bergantung kepada suami saya. Tuhan tidak mau saya bergantung. Tuhan mau melatih saya. Tuhan mau untuk saya terbang. Tuhan menjadikan saya seorang wanita yang perkasa, yang kuat berdiri tengah badai. Jadi kenyamanan. Dan saya bilang, iya betul Tuhan. Ketika saya lagi hidup nyaman, saudara. Ketika saya lagi hidup enak. Kamu saya berpikir suami saya meninggalkan, dia sehat, dia baik. Tidak ada sesuatu yang diragukan di rumah itu. Tidak ada, dia tidak pernah bilang buat saya bahwa beliau sakit, tidak. Masih ngomong, masih jam 1 saya pikir, saya masih telepon, bawa pulang makan sayang. Sudah, kita baru makan, nanti saja simpan makanan untuk nanti selesai komsel sebentar malam, baru saya makan. Semua aman. Tapi saudara tahu tiba-tiba tempat saya itu digoncang, diputar balikan. Kakaknya bilang, mama bapak sakit. Wow, saya kaget saudara. Dan kalau bilang sarang itu, Raja Wali punya sarang dibongkar balikan, digoncang-goncang. Itu betul saya pernah merasakan. Bagaimana saya tergoncang dalam rumah itu, dalam rumah saya. Ketika kakaknya bilang, mama bapak sakit. Saya telepon suami, saya bilang, pak sakit apa? Saya punya tangan. Tunggu pak, saya akan segera ke sana. Tunggu saya di situ, saya akan secepatnya datang. Dan puji Tuhan waktu itu anak saya ada Monik. Saya bilang, Monik cepat bapak sakit. Telepon Grab, kita jalan, jangan tunggu orang lagi. Kita jalan, kita cepat-cepat. Saudara, itu sangat nyaman buat kami. Tapi saya lihat Tuhan goncang-goncang tempat kenyamanan saya. Karena Tuhan mau saya terbang. Tuhan mau saya terbang. Tuhan mau saya keluar dari kenyamanan, kebergantungan saya kepada suami saya. Tuhan mau saya keluar dari situ. Karena tujuan Tuhan ada buat saya. Saya bisa berpikir Tuhan tidak adil. Bisa saudara. Tuhan seperti Tuhan tidak dengar doa saya. Saya
Saya tidak ada rumah sakit saudara. Berapa kali saya lihat dia saja. Tapi saya di rumah saya menangis. Saya berseru kepada sorga. Saya menangis kepada Tuhan. Tapi saudara tahu Tuhan tidak jawab saya. Sedikit pun saya tidak pernah dengar Tuhan berbicara untuk saya. Seperti biasanya kalau saya berdoa. Tuhan akan ngomong buat saya. Tapi saya merasa saya sendirian. Saya tidak mendengar suara Tuhan. Saya tidak dengar Tuhan ngomong apa buat saya. Dan itu masa yang tersulit bagi saya. Saudara, ada kadang-kadang kita seperti gitu. Kita nyaman. Tapi kalau ada goncangan. Seperti Tuhan itu saya rasa seperti tadi. Saya menyembah Tuhan kasih ingat saya hal itu. Saya bilang ya Tuhan. Seperti saya mau bilang Tuhan kejam. Tuhan bawa saya dan Tuhan banting saya. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan. Justru waktu saya keluar dari kenyamanan. Tuhan buat saya berdiri kuat. Dan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Tuhan tidak membuat saya berduka lama. Tuhan hibur saya. Tuhan buat saya kuat berdiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah cara Tuhan ajar kita. Paling sakit saudara. Mungkin saudara bergumul untuk rumah tangga. Saudara bergumul untuk suami. Tapi tidak pernah berubah. Saudara merasa sendirian. Saudara merasa Tuhan di mana Tuhan? Tuhan kalau engkau baik di manakah engkau? Kenapa tidak tolong saya? Kenapa Tuhan kejam buat saya? Tuhan di mana? Saudara, kalau saudara tinggal nyaman, tiba-tiba goncangan itu datang. Saudara kalau kamu seperti saya. Itu saya sudah selesai makan, saya siapkan catatan khotbah dan suami saya khotbah. Saya itu mau catat itu. Jadi saya sudah duduk untuk mencatat. Lalu saya dengar kekalian ini, saya cukup lama saudara, suara itu mengiang telinga saya. Tapi saya selalu thinking, pergi dalam nama Yesus. Tidak boleh lagi perkataan itu ada di telinga saya. Saya berjuang seorang diri. Saya harus berperang. Saya menunggu suami saya, sebelum suami saya pulang dengar ibu-ibu. Saya sudah bersihkan rumah saya, bersihkan tempat tidur karena suami saya itu bersih. Jadi bersihkan semuanya. Saya perhatikan tidak boleh ada kotor. Jadi semua sudah bersih. Lalu saya mulai berdoa di muka pintu, suami saya mau masuk. Saya sudah berdiri berdoa di situ, khusus untuk suami saya. Saya sudah lepaskan damai sejahtera buat suami saya waktu masuk. Dan saya sudah berdoa atmosfer rumahku diubahkan, dibersihkan. Atmosfer sorga supaya suami saya pulang. Dia mengalami sukacita. Itu yang biasa saya nantikan. 5:30 saya sudah tunggu suami saya. Dan saudara tahu jam-jam itu. Ketika suami saya pergi, jam-jam itu sangat memahitkan jiwa saya. Dan saya bilang dalam nama Yesus, saya putuskan hubungan dengan jam-jam. Jam-jam menanti suami saya pulang. Saya patahkan, lumpuhkan, matikan. Tidak boleh lagi terhubung dengan saya. Hari ini saya putuskan. Saya berjuang seorang diri. Saya berdiri seorang diri. Sepertinya saya bilang Tuhan kejam. Tapi tidak. Mulut saya itu terkatup terus. Tidak bisa ngomong apa-apa. Dan saya putuskan hubungan dengan jam-jam itu. Dan perkataan-perkataan yang kalian lepaskan waktu suami saya sakit itu terputus semuanya. Itu yang membuat saya bangkit. Hanya beberapa bulan saya bisa bangkit. Dan saya tahu tujuan saya ada buat saya. Bapak Ibu diberkati. Jadi kalau Bapak Ibu sementara mengalami seperti yang saya alami. Mungkin bisnis Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan seperti gini? Kenapa beta sendirian? Kenapa Tuhan memahami beta? Kenapa beta uang sudah keluar? Tapi hasilnya tidak terima dengan yang seperti yang saya keluarkan. Kenapa Tuhan? Tenang. Tuhan lagi proses Anda. Seperti Raja Wali yang sementara goncang. Dia punya anak, punya sarang. Kadang-kadang ada ketakutan, terbuang ketakutan. Tuhan bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan? Tenang, karena Tuhan akan memberikan punggungnya. Dan engkau akan mendarat di punggungnya. Bukan di batu karang. Bukan di batu karang Bapak Ibu untuk Anda terluka, tidak. Tetapi punggungnya diberikan supaya engkau tetap aman. Sekarang Bapak Ibu belum mengerti. Tapi satu saat akan mengerti. Dulu saya tidak mengerti. Kenapa itu terjadi? Karena waktu suami saya masih di sini pun saya masih berdoa minta kebangkitan. Sekarang baru saya mengerti tujuan Tuhan bagi saya. Amin Bapak Ibu. Jadi malam hari ini saya ingatkan, kalau Bapak Ibu sedang lagi tergoncang dengan persoalan anak-anak muda kalau lagi tergoncang, tenang, itu berarti Anda sedang dilatih oleh Tuhan.
Anda sedang dilatih untuk membuat Anda akan naik ke atas tinggi. Prosesnya seperti itu. Nah yang kedua Bapak Ibu, hati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan Allahmu. Jadi Musa bicara sebelum mereka masuk tanah perjanjian, ingat kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, hati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan Allahmu setelah engkau diberkati. Jadi sampai di sana di tempat diberkati, jangan lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati dengan jebakan-jebakan dari setan. Setan selalu berusaha mempengaruhi kita supaya kita melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Anak-anak muda dengar, hati-hati dengan jebakan-jebakan dari setan yang berusaha untuk mempengaruhi Anda, untuk membuat Anda lupa Tuhan, kasih tinggal Tuhan, menjauh dari Tuhan. Jebakan-jebakan setan itu melalui kenyamanan hidup. Ayat 12 tadi. Su makan, su kenyang, su dirikan rumah untuk diami. Ini bicara tentang kenyamanan hidup. Ayat 13, harta melimpah. Apabila lembu sapi, kambing dombamu bertambah banyak. Emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ini berbicara tentang kenyamanan hidup. Tentang kesuksesan. Tentang harta yang dia punya. Jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu. Kenyamanan hidup membuat Anda itu terlena. Keberhasilan membuat Anda terlena. Jadi saya mau katakan sebelum masuk 2022 ingat baik-baik. Jangan sampai kenyamanan. Karena Anda punya semua, Anda tidak perlu Tuhan Allah lagi. Dulu susah, cari Tuhan, ibadah, berdoa, berpuasa, datang ke gereja, aktif di Komsel. Setelah Anda dapatkan pekerjaan, diberkati, selamat tinggal Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan bilang untuk Musa kasih dong. Kalau sampai sana sudah rumah-rumah, sudah motor, sudah mobil baru, sudah harta kekayaan, jangan lupa Tuhan Allah. Jangan tinggalkan Tuhan Allah. Karena kamu begitu karena Tuhan Allah. Kau punya kekayaan karena Tuhan Allah. Kasih kamu kuasa untuk mendapatkannya, bukan karena kamu. Jebakan-jebakan setan melalui kesibukan. Aduh maaf, saya ada waktu beribadah, kerja sibuk. Jadi orang-orang yang kerja dengar, kerja, tapi waktu ada buat ibadah, ibadahlah. Jangan bilang beta sibuk. Saya punya suami itu kerja dulu di kontraktor. Bos bilang, John, nanti hari Minggu ada tamu dari Jakarta. Jadi hari Minggu saya datang kantor. Pak, hari Minggu itu hari saya beribadah. Saya minta maaf dari Bapak, saya harus ke gereja. Itu baru bilang, kalau memang sangat penting untuk saya harus kembali, saya ibadah dulu Pak, baru saya datang. Tapi saya minta maaf dari Bapak, hari-hari ibadah saya tidak akan pernah datang di sini. Saya akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Itu baru bilang, bagi Anda yang bekerja, dengar, beribadah kepada Tuhan Allah itu paling penting. Saya punya bos yang akan makan saya. Justru kalau bos macam-macam, Tuhan lempar dia pindah, Tuhan taruh Anda jadi bos. Amin. Jadi jam ibadah tetap bilang, beta minta maaf apa? Beta harus ke gereja. Beta minta maaf apa? Saya harus doa. Saya minta maaf apa? Saya mau doa dulu. Doa selesai, berangkat. Mereka minta maaf kami ada kegiatan di gereja. Itu baru bilang, Anda kira Anda dipecat? Tidak. Tidak akan pernah dipecat. Karena Anda mempertahankan Tuhan Allah. Dan Allah akan membela Anda. Anda terlalu panaku. Katakan panaku. 2020 jam panaku lah. Bilang Pak, beta minta maaf, beta harus ibadah kepada Tuhan. Amin. Takut dapat pecat? Ya Tuhan. Tinggal Tuhan bilang saja, pi kantor sana lah masuk. Anda selalu takut dengan perkataan manusia. Pegawai-pegawai negeri, amin. Kan saya bisa berteriakan kuat tuh. Jangan bilang mama saya ada otak. Saya ada otak. Makanya saya bilang saudara, beribadah kepada Tuhan sangat penting. Ada amin? Ya, kita berdoa pintu surga terbuka. Lalu yang terakhir jebakan setan melalui kecewa. Kecewa ditipu orang, kecewa saya mau pergi gereja. Kecewa dipecat dari pekerjaan. Kecewa karena orang yang kita kasihi meninggal. Kecewa karena diputus pacar, saya mau pergi gereja lain. Kecewa diputus pacar, kecewa Tuhan sudah jawab doa. Kecewa karena sempung pekerjaan, tes sana tes sini, Ambon, Piru.
Puas yang ada jawaban-jawaban kecewa sama gereja lain. Saudara, kecewa kalau disesali itu terus menerus akan berdampak pada sebuah kegagalan. Jadi ingat baik-baik, Anda boleh kecewa, tapi selesaikan kekecewaan malam ini sudah. Amin. Kalau doa belum dijawab, berdoa terus sampai doa itu dijawab. Kalau belum pekerjaan karena tes belum dapat, tunggu situ sampai tes. Tinggal kecewa saya mau pergi gereja, kecewa saya mau pergi gereja. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang kita. Jadi saya ingat sekali lagi 2 hal yang tadi Musa ajak untuk orang Israel. Ingat perjalanan 1 tahun ini ketemu banyak masalah. Tapi ingat walaupun pandemi, tapi ketorang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketemu masih bernapas, ketemu punya keluarga masih adem-adem, anak-anak mulai sekolah. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu jadi bagian kita. Jangan lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu cara Tuhan didik kita. Cara Tuhan ajar kita. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara lagi mengalami kondisi yang seperti tadi saya bilang, tenang. Karena Tuhan lagi memproses Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hal-hal besar. Kalau anaknya tidak diajar untuk terbang, dia tidak akan pernah terbang. Dia digoncang dulu dari zona nyaman, baru bisa terbang. Tuhan mau Anda mau terbang. Makanya Tuhan kadang kasih masalah persoalan. Dan Anda sendiri merasakan Tuhan Yesus ini paling ancur batule. Biar apalah Tuhan Yesus yang ada orang masalah seperti beta. Biar apalah di muka bumi ini cuma beta sama persoalan ini. Ibu Gembala yang tahu cuma beta dan Tuhan saya yang tahu. Paling sansara persoalan ini. Tapi Tuhan mau bilang Tuhan latih Anda. Tuhan tidak mau Anda di zona nyaman. Nanti Anda pemalas gamus yang kuat berjalan. Jadi Tuhan mau latih Anda. Untuk Anda masuk dengan gilang gemilang 2022. Tuhan mau Anda jadi pribadi yang kuat. Seperti Raja Wali. Raja Wali itu punya proses panjang saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa rahasia Raja Wali itu bisa terbang tinggi. Walaupun umurnya panjang. Bapak Ibu tahu umur Raja Wali berapa? Sampai 120 tahun. Raja Wali bisa hidup. 70 sampai 120. Raja Wali bisa hidup. Wow, kalau kita seperti itu bagus ya. Saudara lihat kenapa sampai dia punya jangka panjang hidup sampai 120. Dan saya belajar, saya lihat memang luar biasa ini Raja Wali. Apa rahasianya dia bisa terbang tinggi sampai umur sekian? Saudara dengar baik-baik. Raja Wali berumur 40-60 tahun. Dia punya paruh. Itu sudah sangat bengkok. Jadi dan panjang sampai ke dia punya leher. Dan ini sulit untuk dia makan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, cakar-cakarnya itu yang tajam lagi, tidak tajam. Dia punya cakar tidak tajam lagi. Kemudian dia punya bulu-bulu pada sayapnya juga sudah sangat tebal. Sehingga untuk terbang ke atas itu sudah susah. Jadi dia memerlukan transformasi tubuhnya. Itulah sebabnya Raja Wali akan pergi. Sudah dengar ini ceritanya bagus. Raja Wali akan pergi ke tempat tinggi dan tersembunyi di puncak gunung. Dan dia bangun sarang di sana. Dia berdiam di sana dan dia membiarkan bulu-bulunya rontok sehelai demi sehelai. Ini bulu banyak jadi dia bisa terbang lagi. Jadi dia pergi di tempat yang tinggi itu, dia bersarang di situ. Lalu saudara tadi saya sudah bilang, dia berdiam di situ dan bulu-bulunya mulai rontok satu helai demi satu helai. Nah pada periode ini Raja Wali mengalami proses yang menyakitkan saudara. Jadi ada sekitar setengah tahun sampai 1 tahun. Raja Wali sangat menderita. Karena proses bulu-bulunya mulai rontok. 1 orang diri. Ia kemudian mematuk-matuk paruhnya nih. Jadi punya paruh yang tadi panjang. Sampai sudah mau dekat leher itu. Dia kemudian patuk akang di batu-batu karang itu. Di gunung itu. Dia patuk terus, dia patuk terus, dia patuk terus. Sehingga akhirnya dia punya paruh itu terlepas. Saya lihat. Dia sendiri, saya ada orang yang bilang dia sendiri, saya ada orang tolong dia. Setelah beberapa lama paru baru muncul. Jadi untuk dapatkan paru baru, paru lama itu dia itu dulu. Dia patuk-patuk itu batu-batu yang ada di situ, karang-karang yang ada di situ. Lalu terlepas,
Lalu diganti dengan paruh yang baru. Dengan menggunakan paruh yang baru, dia cabut kuku-kukunya, saudara. Kuku-kukunya dicabut. Satu persatu. Saudara bayangkan dia cabut, dia punya kuku sendiri. Aduh, itu sangat sakit, saudara. Satu persatu kukunya dicabut. Dan dia menunggu sampai tumbuh kuku yang baru lebih tajam. Jadi waktu kuku yang tadi tajam itu, dia cabut akang dan dia punya paruh yang baru. Kemudian cakar yang baru tumbuh. Lalu saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kuku-kuku yang tajam, dia cabut, dia punya bulu-bulu yang tadi separuh sudah terlepas itu, dia mulai cabut semua sampai rontok semuanya. Dan dia menunggu bulu-bulu baru tumbuh pada sayap. Saudara bayangkan dia cabut, dia punya bulu-bulu, sakit kasihan saudara. Sedangkan kalau bulu kaki ini saja bisol. Bulu kaki tercabut bisol toh saudara. Bayangkan dia cabut, dia punya bulu-bulu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Raja Wali mengalami proses yang menyakitkan. Dan itu dia lakukan dengan sikap yang tabah. Setiap hari, kemudian bukan sampai situ. Setiap hari dia mulai biarkan matahari menyinari tubuhnya untuk proses penyembuhan. Kemudian proses melalui penyinaran matahari, proses-proses baru muncul. Melalui proses ini bulu-bulu baru muncul di tubuhnya. Setelah sang Raja Wali akan menerima, setelah itu sang Raja Wali menerima kekuatan yang baru. Sehingga ia terbang lagi dan mampu bertahan hidup 70 sampai 120 tahun. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari dari burung ini? Tadi kan anak-anak kita, Tuhan ajar kita anak-anak. Tapi sekarang kita umur 40-60 tahun dengar. Yang 40-60 tahun dengar. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang kita pergi seorang diri. Kita menghadapi persoalan hidup kita seorang diri. Sayang ada orang yang ketong. Sayang ada orang yang tahu. Ketong seorang diri menghadapi persoalan. Dan ketong seorang diri yang harus berusaha untuk lepaskan kebiasaan, kehidupan kita yang lama. Raja Wali saya bisa terbang tinggi karena sayap-sayap itu. Dia punya bulu-bulu itu sudah tebal di badan, harus lepaskan akang. Dia punya ini saya bisa makan dengan baik. Dia punya kuku-kuku yang tajam lagi. Itulah sebabnya dia harus mengalami proses tadi. Saudara, Tuhan mau saudara itu terbang tinggi seperti Raja Wali. Tapi Tuhan mau semua ini lepas akan dulu. Kehidupan berdosa ini lepas. Kehidupan sayang diri. Kehidupan berdosa itu lepas anak-anak muda. Kehidupan Anda berdosa lepas. Ingat jangan memang yang kasih karunia Tuhan Allah. Kalau Anda sudah tipu dengan darah Yesus, sudah pelayanan pribadi, pelepasan. Jangan masuk lagi dalam dosa yang sama. Bolehkah Anda bangkit? Amin anak muda. Jangan Anda jatuh di dosa yang sama. Kan Anda sudah diangkat dari situ. Seharusnya Anda jijik lihat tempat itu. Seharusnya Anda jijik lihat tempat itu, saya tidak akan ulangi lagi. Tapi banyak anak muda jatuh di tempat yang sama. Jadi malam ini Tuhan mau bicara buat kita. Selain dari Musa tadi, Tuhan mau bilang ingat, aku mau kamu terbang tinggi. Aku mau kamu naik lebih lagi. Aku mau kamu berhasil. Aku mau kamu sukses supaya nama aku dimuliakan. Tapi kamu harus menyendiri. Kamu harus akui buat Tuhan apa yang kamu lakukan. Kamu harus jujur sama Tuhan. 40-60 tahun dengar. Jujur sama Tuhan Allah. Dan perbaiki hidup Anda. Perkataan-perkataan Anda yang tidak benar. Caci maki, sumpah serapah. Kutuk yang keluar dari mulut Anda. Itu dibereskan. Amin. Kehidupan Anda suka cakar-cakar istri. Cakar laki. Stop sudah saudara. Amin. Kasih lapas akan sudah. Sadiki baku cakar yang bini. Sadiki baku cakar yang laki. Stop sudah saudara. Bagaimana Anda mau terbang? Karena kehidupan itu melekat dengan Anda. Bagaimana dipromosikan? Sementara kehidupan berdosa masih melekat dengan Anda. Jadi menjadi pelajaran buat kita semua. Seperti Raja Wali tadi, induk ini. Dia tahu bagaimana untuk meremajakan dia. Dia tahu bagaimana untuk terbang naik tinggi. Yang lama dilepaskan. Amin. Kehidupan kita lama dilepaskan supaya kita masuk di tanah perjanjian dengan berkat-berkat yang baru. Tidak ada beban waktu kita masuk. Amin. Bulu-bulu ini saya bikin kata sengsara. Sakit hati, iri hati, baik hati, benci orang, saya suka orang. Kasih lepas saudara. Supaya saudara bebas. Amin. Jangan sebegini masih bilang laki senyum. Nah sampai rumah saya mau bicara laki. Itu namanya
Itu namanya Raja Wali yang bodoh. Jadi saya harap saudara bersih di malam tahun baru sampai sudah. Parlente bini, parlente laki stop sudah. Jujur sekarang. Saya percaya kalau saudara mau taat, diberkati Tuhan. Jadi ingat pelajaran tadi. Anda harus sendiri, Anda harus akui buat Tuhan. Anda harus perbaiki diri Anda. Apa yang kurang diperbaiki, area mana yang perlu dipotong, buang akal. Amin. Kalau tidak, Anda tidak sampai tanah perjanjian. Kalaupun Anda masuk, Anda tidak akan pernah menikmati apa-apa di sana. Orang lain menikmati, Anda duduk dengan muka yang susah-susah. Karena tidak ada yang Anda nikmati. Jadi saya berharap akhir tahun ini semua selesai di sini. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupa Tuhan. 1 tahun Tuhan pelihara. Tuhan yang sama akan bawa masuk ke tahun 2022. Dengan berkat-berkat yang besar. Tuhan akan bawa kita terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Kita akan naik terus. Dan kita akan naik terus. Keberhasilan, kesuksesan, promosi, rezeki, keuntungan. Itu jadi bagian kita di tahun 2022. Dan semua yang percaya katakan amin.